Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu segenap para jamaah ingkang kaula ta'zimi, segenap para alim, para ulama, tokoh-tokoh umat, sedaya para sesepuh, bini sepuh. Niki kata sepuh-sepuhe napa sing enom-enom niki? Oh sepuh nggih, masyaallah. Kita yang kami muliakan juga seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang pertama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan seluruh rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita hari ini masih dalam momentum merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-pinten niki? Oh 79, Masya Allah. Kalau tanglet ini pun merdeka derek. Oh tenang gitu ya. Secara resmi sampun merdeka negeri kita. Cuman secara kenyataannya gitu ya. Secara moral pendidikan negeri ini, Masya Allah, soal anak-anak muda kita belum sepenuhnya merdeka gitu ya. Merdeka secara resmi Indonesia kita merdeka. Dan tolong diingat betul kalimat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Wallahi, negeri ini dimerdekakan oleh Allah itu bukan hadiah dari Belanda. Negeri ini dimerdekakan bukan hadiah dari Jepang, Pak. Tapi para ulama sepakat menulis dalam Undang-Undang Dasar negeri ini, merdekaan kita karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dominasi. Dahulu para pendiri negeri ini didominasi oleh orang-orang yang beragama. Wabil khusus kata Allah di situ dimiliki orang Islam. Maka kita harus bangga. Bapak Ibu, kalau kita baca sensus penduduk Indonesia, pertama kali kita akan tercengang data. Ternyata negeri ini pertama kali merdeka. Jumlah kaum muslimin ketika sensus pertama, jumlahnya pinten, Bang? Hah? Secara persentase pinten? 93%. Saniki tambah kata apa tambah sudo? Sudo. Kenapa? Kita merayakan kemerdekaan. Harusnya kalau dengan rahmat Allah itu harus mensyukuri kemerdekaan dengan segala sesuatu yang menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Tapi kenyataannya luwih kathah acara tirakatan dangdutan apa pengajian? Dangdutan gitu ya. Luwih nyata sing ngaji ngeten iki, Masya Allah. Panjenengan mensyukuri kemerdekaan dalam kebaikan niki, Masya Allah. Luwih kata sing ngaji ngeten iki, nopo nanggap campur saru nopo sari. Masya Allah, saya kebetulan kemarin ngisi tirakatan 4 RT Pak, di daerah Pondok Belakang Solo Baru itu.
4 RT, 3-3-nya campur satu. Yang 1 RT dahsyat, luar biasa. Orang itu Pak, Masya Allah, pemimpin satu tempat, pemimpin satu negeri, sampai pemimpin terendah. Karena semua kita ini pemimpin, terus ya. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kita ini adalah kepala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan ditanya oleh Allah dengan setiap yang kita pimpin. Bapak pemimpin, kakek sinten? Anak dan istri. Anak dan istri, kita semuanya, kalaulah tidak berkeluarga sekalipun, kita bakal ditanya Allah tentang seluruh anggota tubuh kita ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masya Allah, kalau komplek peradaban paling kecil itu keluarga kita, Pak. Saya paling semangat nih Bapak-bapak. Rasulullah itu menyebutkan tamsil, Pak. Rasulullah menyebutkan sebuah perumpamaan, riwayat sahih Imam Muslim. Coba Bapak-bapak tanya, jawab Pak. Ada 4 tamsil. Nabi SAW beliau menyebutkan dinarun. Ini Bapak, Masya Allah, yang kata Rasulullah anfaqtahu fi sabilillah. Tamsil pertama nih. Jenengan punya 1 dinar, artinya harta. Jenengan kalau Allah titipi harta, kemudian jenengan infakkan fi sabilillah. Itu tamsil pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa dinarun. Perumpamaan kedua nih. Anfaqtahu fi raqabatin, yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Allah, gitu ya. Yang ketiga, Anda punya dinar, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, engkau gunakan untuk nopo? Sedekah kepada orang miskin. Allah, perhatikan indah sekali sabda Nabi SAW. Kalau Nabi menyebutkan infak Bapak Ibu, fi sabilillah, kemudian memerdekakan budak, juga infak, Masya Allah, sedekah, kemudian apa? Untuk fakir miskin. Kemudian yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, engkau infakkan, artinya nafkah ini ya, untuk keluarga. Pertanyaan saya, Pak, luwih kathah pundi balasannya di sisi Allah? Yang untuk fisabilillah, untuk memerdekakan budak, untuk orang fakir miskin, apa untuk keluarga? Tenane, Pak. Mungkin gitu ya. Masya Allah. Kata Rasulullah, a'zamuha ajran, yang paling tinggi balasannya siapa? Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Paling tinggi adalah untuk keluarga. Kenapa? Ini menunjukkan Rasulullah itu punya level tingkatan dalam kebaikan. Karena kalau untuk keluarga hukumnya wajib, kalau untuk selain keluarga itu nafilah sifatnya, tambahan amal saleh kita. Masya Allah. Makanya jangan kewari Pak, neng jogo nyok neng genjero medit, jangan. Ini harusnya kita juga perhatian dengan yang di dalam, yang di luar pun tertunaikan, karena sebagian harta milik kita adalah sebagiannya hak untuk saudara-saudari kita dan untuk fisabilillah. Insyaallah, mudah-mudahan setiap harta yang kita infakkan selalu Allah balas dengan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini levelnya tingkatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dalam kesempatan hari ini saya ingin bilang Bapak Ibu, momentum kemerdekaan monggo disyukuri. Syukur paling rendah levelnya, nomor Ibu, dengan lisan alhamdulillah. Paling gede rahmat Allah tadi loh disebut. Kenapa kok merdeka dengan rahmat Allah? Kalau merdeka dengan rahmat Tuhan, Tuhan itu nanti disebut-sebut gitu toh. Elek artinya Bang, Tuhan itu tadi nopo. Tuhan itu ya. Tapi kalau Allah, Anda kalau paham nama Allah itu Bang, dalam adab doa, Allah itu adalah nama yang disebut oleh para ulama sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia. Makanya paling afdol di antara berdoa, kalau kita temukan doa di dalam Quran, Rabbana atina, misalkan gitu,
fid dunya hasanah dan seterusnya nih Bu, maka iringilah sebelum kata Rabbana dengan kata Allah. Allahumma Rabbana. Dahsyat itu doa. Karena kita nyebut nama Allah, Rabbananya tetap karena itu doa langsung yang Allah ajari kepada kita, Masya Allah. Dan disitulah letak bahwa kemerdekaan kita, ciri syukur yang paling tinggi adalah menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan, kembali itu kita wujudkan kepada sang pemberi nikmat, yaitu setan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka level perbedaan seorang hamba inilah yang hari ini insya Allah kita akan bahas dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu, saya tanya, sing biasanya maksiat kali Allah niku sing gerah, sakit, nopo sing sehat? Sehat lah. Sing sugih, nopo sing randuwe? Komplit. Judi online itu Masya Allah, Indonesia termasuk salah satu negara teratas pengidap pemain judi online, waliyadzubillah. Itu menunjukkan bahwa negeri ini Pak pengen sesuatu yang dicapai dengan cara instan. Satu hal kaidah nih, sesuatu yang didapatkan instan biasanya hilangnya instan juga gitu ya. Baik, makanya semuanya butuh proses gitu ya. Jenengan Pak dahar mie instan kali mie pinggir dalam sing dimasak sik nih kok rada suwe-suwe arep pundi? Ya mie Jawa pinggir dalam gitu ya. Karena butuh perjuangan. Seperti itulah level ketaatan seorang hamba. Kami diajari guru kami, Bapak Ibu. Coba baca Quran itu sesekali. Jangan cuma hanya sekedar ngantur, baca saja. Enggak. Coba diperhatikan setiap ayat yang kita baca. Makanya sampai kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, saya ini lebih cinta membaca satu surat di dalam Quran, satu surat tok nih, tapi saya tadabburi isinya daripada saya membaca 114 surat. Artinya apa? Soal Quran tapi hanya sekedar baca, lebih tinggi nilainya yang satu surat tapi penuh tadabbur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita itu baca Quran jadi dijak ngomong Allah gitu, tidak ngobrol sama Allah. Makanya sering kita ngaji ayat yang sebenarnya hidup kita ini butuh ayat ini, tiba-tiba melintas padahal tidak niat pengajian. Insya Allah, Bapak Ibu, saya diajari guru kami, coba sesekali itu baca Quran satu halaman, setelah itu baca artinya, setelah itu direnungi mana ayat yang sangat terkait dengan hidup kita. Waktu itu kami diminta baca waktu itu satu halaman di surah Yunus, halaman yang kedua. Coba Bapak Ibu tadabbur, kita renungi sejenak ayat ini, surah nomor Yunus di halaman kedua. Waktu itu kami baca dan kami tertegun dengan ayat ini, ayat yang ke-12-nya. Makanya saya tanya tadi, sing karena maksiat biasanya sing sehat apa sing sakit? Sehat. Bareng diuji oleh Allah, bareng apa? Tobat apa lanjut maksiat? Tobat. Beretok tobat nyuwun mari meleh karena Allah, bareng sembuh umat meleh, waliyadzubillah. Perhatikan ayat ini di dalam surah Yunus, surah yang keberapa? 10 ya, setelah surah At-Taubah, sebelum surah Hud, surah yang ke-10. Surah Yunus ayat yang ke-12-nya. Waktu itu kami tertegun dengan ayat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Perhatikan ayat ini baik-baik, belum selesai ayat ini. Adapun menungso niku manusia, kata Allah, nek pun diparingi dur niku napa? Bahaya yang sangat membahayakan dirinya. Bapak Ibu, orang takut sama Allah dengan takut kepada selain Allah bedanya sithik. Gitu gitu. Masya Allah. Kalau orang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang takut dengan selain Allah, maka dia akan apa? Semakin menjauh. Masya Allah. Orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau diberikan musibah oleh Allah, kadang-kadang itu caranya Allah untuk hamba tersebut balik sama Allah. Makanya Allah ingatkan apa? Ketika seorang hamba diberikan musibah, suatu bahaya yang sangat tinggi nilainya, artinya hampir situ gitu, Masya Allah. Dan ini Allah ceritakan langsung sifat-sifat mereka. Ini loh, level ketaatan kita itu beda-beda. Langsung Allah sebutkan, da'ana li janbihi, kata Allah. Mereka baru dungo kali sinten Allah dalam kondisi janbihi itu berbaring, Pak. La yamutu wa la yahya. Urip ora mati. Artinya apa? Di atas tempat tidurnya, Pak. Nanti teng ICU, Pak. Sudah pernah ke ICU? Pernah? Pernah niku dirawat apa delok wong dirawat? Hah? Oh, Masya Allah. Pernah dirawat, Pak? Semoga beliau selalu dijaga Allah dalam kesehatan beliau. Itu ya, Masya Allah. ICU sama UGD lebih ngerimun nih, Pak. ICU. Kenapa? ICU itu udah tingkatannya sudah hampir, orang itu kalau tingkatan antara hidup mati tipis. Masya Allah. Makanya Masya Allah ya, orang kalau makin takut sama Allah itu haroba ilaihi, justru semakin melejit dia kepada Allah. Kalau takut dengan selain Allah, haroba minhu, justru dia akan melejit menjauh dari yang menjadikan dia takut. Orang ditimpa musibah Allah, raisa ngopo-ngopo sing disebut sinten? Allah. Kata mboten ngoten niku. Nang mriki enten mboten enten gitu ya. Masya Allah, serius, Pak. Orang itu kadang saking dosanya sama Allah, cara Allah itu untuk mengembalikan hamba diuji di titik terendahnya dia agar dia nyebut kembali nama Allah. Kadang-kadang kita kalau sudah terlalu jauh sama Allah, Allah punya sekian sebab untuk kita balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling rendah ini. Orang nyebut nama Allah baru dalam kondisi belas orang ngomong-ngomong, la yamutu wa la yahya, itu ya. Nek Kiai Haji Anwar Zaid untuk kalau nyebutkan la yamutu wa la yahya atau ini negatif, la yamutu wa la yahya, ramutu ngentek ke astagfirullah gitu ya. Luwe abot sing jaga wong loro apa sing loro, Pak? Dua-duanya, Pak, nggak enak gitu ya. Coba saya tanya, Anda pilih kaya, penyakitan, nggak cukup sehat walafiat. Mau kaya cukup, ternyata mau pilih yang ketiga. Kita pengennya sepaket, sesuai yang kita mau. Allah nggak pengen. Loh, saya itu, enten tiang sing enom, dereng rabi. Pengennya kan mesti sempurna. Sing laki-laki belum nikah. Pengen nih satu, perempuan yang solihah, dua, nopo, wayu, tiga, sugih, empat, anak tunggal, lima, wong tuwane wis gitu ya. Nembusin doang gitu ya. Pengennya kayak gitu. Allah pertemukan enggak. Allah pertemukan enggak sesuai yang dia mau. Enten sing salihah ning rapate sugih, gitu ya. Baru enten sing sugih ketemu rapate rapate ayu gitu ya. Saat ini wong sugih ayu bayo, Pak, gitu ya. Asal di poles mau gitu ya. Masya Allah, sampai ya Allah, anak muda kita itu hari ini kiblatnya orang Eropa, Pak, orang Korea yang putih-putih. Padahal orang Barat itu kalau yang putih pengen eksotis, ya buat tenang gitu ya. Ya coklat-coklat. Kita coklat kayak gini, Pak, sawo-sawo matangan gitu ya. Pengen putih, garam digarap itu loh. Setelah digarap itu wajah, karena dananya minim. Murid-murid kami SMA, Pak. Anak SMA itu kalau sama pergaulan ngeri, Pak. Hari ini, Masya Allah. Pengennya dirawat, gara-garanya niki minim. Sing dirawat ngomong nopo? Wajah itu, kados nopo? Telek cecak. Sing putih sebagian itu ya. Waliyahzubillah. Anak kita, Pak, anak-anak muda kita PR dahsyat ini. Saya Allah berikan amanah keliling di berbagai sekolah kampus, Pak. Saya masuk di beberapa sekolah, diminta untuk memberikan beberapa hal tentang pembentukan karakter. Waktu itu saya ngisi di SMK di daerah Boyolali, ada sebutkan SMK-nya lah.
Gitu ya. SMK Islam gitu ya. Saya soal orang tua saja, baru saya angkat. Bayangkan gitu. Murid kami itu ada satu anak, dua-duanya orang tua meninggal dunia. Sedo-sedo, yo Pak. Bareng itu diketahui oleh sekolahan. Insya Allah itu kisahnya agak pilu. Karena dua-duanya orang tua kecelakaan. Bapaknya masuk di rumah sakit, ibunya masuk rumah sakit. Ayahnya meninggal duluan. Anak ini 2 hari 3 hari, saya lupa 2 hari kalau tidak salah, sudah masuk kembali ke sekolahan, sudah bisa tersenyum. Artinya apa? Allah itu kalau menempatkan ujian, tepat orangnya, tidak sembarangan gitu. Itu kalau saya belum tentu sekuat itu, Bang. Itu posisi ibunya masih di rumah sakit. Pekan berikutnya persis harinya sama, ibunya nyusul kematian ayahnya. Akhirnya sekolah mengatakan ini anak harus diberikan beasiswa full gratis. Urun jenengan diparingi beasiswa full. Anak jenengan purun. Syaratnya wong polis itu kabeh. Ndak pengen. Kita lebih seneng sekolah, mantuk lihat senyuman orang tua kita. Mahal harga itu. Masya Allah. Saya sering katakan kepada anak-anak muda, tolong hubungan sama orang tua itu dijaga. Gitu loh. Anda sehebat apapun, sampai waktu saya ngisi di mana daerah Gemblekan sana itu Pak, masjid besar itu jamaahnya 300-an, dibuka santri-santri pondok. Loh, saya bilang, Mas, Anda sekolah di pondok semacam ini tidak akan ada berkahnya. 6 bulan Anda mondok, pulang ke rumah, orang tua Anda minta sesuatu kepada Anda katakan moh. 6 bulan Anda tolabul ilmi, tidak ada berkahnya satupun waktu yang Anda miliki. Karena kesalihan itu berbanding lurus dengan cara bakti kita kepada orang tua kita. Allah, sesekali main KSU Pak, okay? Biar Allah tenteramkan hati kita. Tadi tuh, anak SMK di Boyolali. Saya baru mengangkat satu kisah orang tuanya yang dua-duanya meninggal. Mas, sayang no, kalau posisi kita di tempat itu. Makanya Allah masih titipkan saya 2 orang tua untuk hidup saya hari ini. Kenapa? Allah ngerti saya itu belum siap kalau ditinggal orang tua saya. Baru saya ajak muhasabah. Muhasabah ini mana? Introspeksi diri, ngerenungi. Kalau posisi kita seperti itu, baru ngomong bayangkan. Anak-anak muda kita jawabannya pribun. Saya tak bayangin sih. Astagfirullahaladzim, itu ya. Itu enggak, saya lanjutkan gitu ya. Baru itu saya angkat kisah, Mas, Anda ini kan baru kemah ini. Pulang ke rumah, di kampung Anda kemudian ada bendera merah. Maksudnya apa? Melayu gitu. Sampai di depan rumah Anda, ternyata bendera merah itu disematkan di depan rumah Anda. Bayangkan Anda posisi di situ. Jawabannya cik dagel. Nopo? Kata menderia pulau loh. Lah ngopo Mas? Bapakku kader PDI. Nyelana. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini terjadi Pak. La haula. Kita PR masih banyak ini anak muda kita. Makanya saya tuh subuhan. Luwe kata sing sepo-sepo nopo sing nom-nom. Sing adan mau sepo nopo-nopo. Gitu. Saya Masya Allah Pak sedih ya. Di satu masjid di dekat kampung kami. Kalau masjid kami itu yang sepo-sepo tapi dahsyat itu. Sehari 2 juz 3 juz pensiunan dapat itu. Masya Allah gitu ya. Tiap subuh kalau kita sholat sunnah itu di rumah, teng masjid pun buat tenang soft terdepan ini. Soalnya pas imam gitu, kalau teng pun di mawon gitu, paling depan gitu ya. Tapi masya Allah semangatnya generasi tua. Yang sayang itu generasi muda. Sampai di masjid sebelah ini paling mesake. Sing adzan sepuh, sing komat pulang sampai bingung. Ya Allah, rakomat-komat sampai waktu udah habis lah. Buatan komat-komat. Akhirnya waktu tit ada masih jamaah sholat satu orang tua. Beliau terus komat, bar komat, Melayu nggak jadi imam. Dirangkep itu Pak. Ya Allah lah, terus pengpundi anak-anak muda kita. Saya Pak, ini bapak yang Masya Allah tiap pagi Pak Anda kerja. Kerja itu ibadah benar. Ibadah. Nah ini loh, nafkah terbaik, harta yang dibelanjakan itu kepada keluarga kita. Makanya jenengan kalau tiap hari bekerja, Anda menyuapkan nasi dari harta paling halal, maka itulah ibadah terbesar Anda di keluarga Anda. Masya Allah. Maka niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Harganya mahal itu. Padahal setiap hari malaikat itu mendoakan di setiap pagi hari kita.
Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan dia. Allah bapak-bapak, angsal dulu Pak. Dan unik ini. Nafkah itu antara laki-laki dan perempuan sama apa beda? Beda. Laki-laki, anak laki-laki Pak, kita nafkahi. Wajibnya cuma sampai kapan? Baligh. Tapi kalau anak perempuan sampai menikah, ini penting. Saya sampaikan di mana-mana nih. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngertos anak muda dari nikah, kita itu patut nikah. Amun ditangleti ngeten. Lah kapan nikah? Niku menyakiti. Mungkin yang jenengan dibalas jenengan kapan itu? Susah nih Pak. Jangan bertanya kapan nikah, itu menyakiti Pak. Tapi tanya sebagaimana Nabi SAW bertanya. Pernah dengar kisahnya Julaibib? Julaibib. Pernah dengar Julaibib? Julaibib itu seorang sahabat yang secara fisik rendah nilainya. Sudah kecil, badannya kurus, kemudian apa? Kulitnya hitam gitu ya. Masya Allah. Tidak punya rumah, tidurnya tempun nih emperan masjid. Padahal waktu itu masjid belum ada seindah hari ini Masjid Nabawi itu Pak. Makanya tergolong generasi ahlu sufah. Nah wong sakniki ngomong, wes cilik, medit gitu nggih. Terus kurus gitu ya. Kalau orang hari ini menilai orang dari sisi fisiknya kok ireng, randu omah gitu ya. Urip di sana gitu. Tapi ini sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Perhatikan cara Rasulullah menilai seseorang, bukan dari fisik. Kata Rasulullah ketika Julaibib itu di hadapan Rasulullah, jawaban perkataan Rasulullah berikut. Hal la tatazawwaj, kata Rasulullah. Apa enggak gelem nikah? Sama atau beda? Beda. Kapan nikah? Menyakiti. Apa ora gelem nikah? Sama beda? Beda. Kalau apa enggak gelem nikah, berarti sudah siap Pak? Calonnya boleh kayak gitu ya. Tapi kalau kapan nih konotasinya mesti gur tekok tok ngece nih gitu ya. Makanya Rasulullah bertanya kepada Julaibib, Rasulullah tanggung jawab dengan apa yang beliau katakan. Allah. Pertama Julaibib ya takut. Apa ada yang mau denganku? Sampai kalau ada seorang ayah dan ibu punya anak kecil, waktu itu disematkan keburukan nek wis gede so ojo dadi kaya Julaibib. Allah. Tapi perhatikan cara Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah demikian, Rasulullah tanggung jawab mengetuk ke rumah salah seorang sahabat pemuka di Madinah. Bareng diketuk itu rumah, seneng banget. Senang. Rasulullah boten diundang datang. Ya Rasulullah, ajeng nopo nggih urusanipun? Kata Rasulullah, hendak melamar anak yang engkau miliki. Aku dengar engkau memiliki anak yang cantik, anak tunggal gitu ya. Wah, nyambung nasabku dengan Rasulullah. Purun boten? Purun, seneng boten? Seneng. Kata Rasulullah, tapi bukan untuk aku. Loh, nah untuk sinten ya Rasulullah? Untuk sinten? Julaibib. Jenengan yang ditawari, Bapak Ibu, laki-laki sing kados kaya Julaibib sakniki seneng napa ngeten? Manusiawi Pak. Akhirnya bapak perempuan ini masuk ke dalam rumahnya, ngobrol dengan istrinya, terdengar anaknya, karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, siapapun orangnya, wahai ayah, wahai bunda, maka aku akan ridho dengannya. Nikahlah mereka. Julaibib ditanggung maharnya oleh para sahabat yang lain ketika setelah menikah. Cara Julaibib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada panggilan jihad. Milih kali bojone berduaan, napa pilih berangkat? Bawa pripun Pak? Pilih pengajian apa nek nikah anyaran kali bojone mawon? Jihad kita kan tolong beli Pak hari ini Pak. Gitu ya. Masya Allah, Julaibib tinggalkan itu istrinya, berangkat bersama Rasulullah di perang Uhud. Akhirnya ternyata napa? Mati syahid. Itu sahabat, karena perang Uhud itu kan kemudian kalah awalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta para sahabat yang 70 pasukan memanah untuk bertempat di atas bukit, turun mereka. Khalid kemudian
memutar balik itu pasukan berkuda dan mendobrak barisan kaum muslimin berantakan itu. Masya Allah. Gitu ya. Kemudian di perang berikutnya Hamdatul Asad, kemudian kaum muslimin dimenangkan oleh Allah tanpa perlawanan sama sekali. Masya Allah. Cara Allah membolak-balikkan antara kemenangan dan kekalahan itu ya. Masya Allah. Akhirnya ketika Rasulullah berkata, siapakah orang-orang yang mati syahid di perang ini? Disebutkan Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kalian melupakan satu orang nama. Ulangi ucapan kalian. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kurang lebih sampai 70 orang yang syahid. Gitu ya. Kalian melupakan seorang yang aku cintai. Siapa ternyata? Julaibib. Sampai sahabat mulia Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggalikan itu kuburan Julaibib. Dan Rasulullah sendiri yang kemudian mengucapkan kasih sayang beliau kepada Julaibib. Orang itu tidak dinilai hanya dari fisiknya, Pak. Orang itu dinilai dari kehormatan takwa dan hatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat level paling rendah. Ingat Allah pas boten saged nopo-nopo. Kata boten nanti ibu banyak. Orang dulunya pemaksiat hebat gitu ya. Pelaku maksiat hebat, di akhir usianya ditimpa Allah penyakit. Kata baru ditimpa penyakit yang disebut dan Allah. Banyak. Tapi perhatikan ayat ini. Da'ana li jambi. Mereka nyebut nama Allah. Au qaiman, ini derajat level kedua nih. Tesesak au qaidan, mohon maaf. Tesesak apa? Duduk tapi ditimpa bahaya, boten sakit nyate. Kata yang sakit, oh Allah, kapan sembuh? Divonis sendo, tinggal 2 hari. Semangat ibadah boten. Makin semangat. Donyo lali, serah kerja mati. Kurang rambino gitu ya. Sama, Pak. Ini fitrah naluri manusia. Pengennya taat sama Allah. Di-injury time. Waktu-waktu ya terakhir. Bapak Ibu, enten sing yuswani pun 50-an, Pak. Hah? Karena 50-an dulu, Pak. 50-an enten, cobi. Dan yuswani pinten, Pak? 54. Masya Allah. Kalau hitung-hitungan umur Nabi, Pak, itu kurang 9 tahun, Pak. Masya Allah, siapa? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan, kalau beliau umur 54 tahun, Pak, masih taat sama Allah. Rumus balik tadi loh, laki perempuan nafkah itu kan beda. Perempuan dinafkahi ayah wajib hukumnya sampai kapan? Menikah. Laki-laki sebenarnya dalam Islam wajibnya cuma sampai usia balik. Balik itu kata para ulama alamatnya 3, Pak. Alamatul bulugh talat. Tanda orang itu balik, Anda bisa buka di kitab Safinatun Najah lah yang paling sering dibahas oleh para ulama, Syekh Sulaim bin Sumer. Itu beliau menyebutkan ada 3. 1, tamam hamsa asyrata sanatan. Sempurna umurnya berapa tahun? 15 tahun. Hitungan hijriah. Berarti kita sudah berada itu. Yang kedua, wal ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Fi dzakari wal unsa. Mboten gur untuk sinten? Laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Litis aisinin, minimal usianya berapa? 9 tahun, Pak, gitu ya. Ini laki perempuan. Lanang wedok lagi. Yang ketiga, khusus perempuan, nomor haid. Khusus perempuan minimal usianya berapa? Sama. Litis aisinin, berapa tahun? 9 tahun. Makanya ini kalau 9 tahun kok belum haid perempuan, 10 tahun belum haid, 11, 12 sampai 15 tahun dihukumi balik. Laki-laki belum mimpi basah, 9, 10, 11 sampai 15 dihukumi balik. Kalau beliau tadi umurnya 54, minimal 39 tahun yang lalu. Betul lagi? Amal soleh dan salah beliau sudah dicatat sama Allah. Kira-kira kata salah apa soleh itu? Itu yang saya jawab itu ya, insyaallah ya. Kalau jawab soleh sombong ya. Lebih baik orang soleh yang selalu merasa salah daripada orang yang wis soleh ning ra pernah rumangsa salah. Ini Pak kacau. Allah itu lebih senang hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Lebih senang orang-orang yang selalu bertaubat dan mensucikan diri mereka. Kalau orang selalu merasa bersalah, selalu iringan kebaikan itu pasti banyak. Masya Allah. Makanya kadang cara Allah menyampaikan sesuatu berbeda-beda. Ada yang Allah sampai uji dengan tadi tidak bisa apa-apa, berbaring di atas kasurnya. Kalau beliau 54 tahun sampai hari ini masih taat sama Allah, ini kena dalil beliau, Pak. Dalil lebih, kena dalil, tapi dalil yang baik. Masya Allah. Hafal surat At-Tin lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, bentuk sebaik-baiknya itu apa? Usia muda. Usia muda. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian direndahkan tempat serendah-rendahnya. Itu usia apa? Tua. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang iman dan amal saleh. Artinya apa? Kecuali mereka yang sejak usia muda iman dan amal salih, maka bagi mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak ada putusnya. Kenapa? Mungkin nanti di usia tua kita, Pak. Tua itu kan kaya pengalaman, minim kekuatan. Betul lagi? Makin ke sini kekuatan yang tua-tua berkurang. Muda sebaliknya minim pengalaman, kaya kekuatan. Makanya bersinergi, gitu ya. Panjenengan yang sejak usia muda taat sama Allah, maka nanti di usia tua kita kok ibadah kita tidak selevel usia muda kita, maka Allah tetap alirkan pahala kebaikan itu kepada kita, asal syaratnya sejak usia muda taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda mahal harganya, insyaallah. Makanya bapak-bapak sama pemuda kalau sholat di masjid lebih mahal pun di pahalanya. Muda atau tua? Muda, tua taat, wajar mergone. Boten dong gitu ya. Oke nanti gitu ya. Nah, yang saya maksudkan kok ada anak muda sejak usia muda. Pak, jenengan gak ada anak perempuan kok sanjang kali jenengan. Pak, mbok kula digoleki istri. Kok istri gitu ya. Pak, mbok kula digoleki suami yang tampan, energik, nek sholat ngarep dewe gitu nggih. Nek subuh sik dewe ngalahin marbote adzan gitu ya. Masyaallah. Mbok saya nanti kalau ada subuh pemuda, sholatnya pertama, nek ndonga kok paling keri dewe metune, energik, tampan, bawa ke rumah, Pak. Bareng digawa ning rumah. Sausia bapak kabeh gitu ya. Susah kita cari anak muda. Di level pertama ini masyaallah mahal harganya. Oh ibu yang dimuliakan Allah, makanya kalau ada anak laki-laki, sebenarnya kalau di atas usia 16 tahun itu sudah bukan nafkah lagi sebenarnya jatuhnya. Nomor sodako, sodako kepada siapa? Ya patut dikatakan laki-laki 16 tahun ini rendah nopo-nopo lagi, yo fakir miskin dan doa apa yang masih ditanggung orang tuanya sendiri gitu ya. Masya Allah, ini penting. Anak laki-laki itu ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Karena anak laki-laki itu besar nanti tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini level standarnya orang ditimpa musibah bahaya yang sangat begitu mengerikan, kata dia, ya Allah, hindarkan musibah ini. Sedangkan divonis seseorang masih bisa berdiri, tapi mau mati, sebut nama Allah. Tapi perhatikan ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Adapun menungso niku falamma kashafna anhu, nek pun diilangi itu bahaya, sudah dicabut itu penyakit, sudah dibayar lunas itu hutang sama Allah dengan caranya gitu. Masyaallah, bahayanya pun hilang itu kan. Berniku hamba tersebut apa? Kumat melewat marra ka'allam yad'una ila dhurrin masa, itu seolah-olah ia tidak pernah memohon untuk dihilangkan itu
bahaya kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah itu Pak, maha baik Allah. Kalau terus-terusan seperti itu dan tidak tobat-tobat, bahaya. Akhir ayat 12-nya itu. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Justru ini Allah timpakan musibah paling berat itu. Musibah terberat itu bukan gempa bumi, Pak. Hari ini yang sedang ramai dibicarakan, Pak. Artos, yang ramai dibicarakan hari ini apa, Pak? Megatrust, Pak ya. Gempa bumi dahsyat, waliyadzubillah. Kita mohon selalu pada Allah. Paku-pakunya bumi kita ini masih dijaga Allah di Indonesia, Pak. Penghafal Quran itu, Pak. Masya Allah, gitu, Pak ya. Tapi kemaksiatan kata buatan dari. Wah, kata ya. Kalau kata Ibunda Aisyah ketika ditanya, apa yang engkau ketahui dari Nabi SAW terkait gempa bumi? Kata beliau 3 hal. Kalau sudah perzinahan, gitu, okay? Dilegalkan, dihalalkan. Yang kedua adalah khamr, gitu ya, sudah legal. Yang ketiga apa? Biduan lah ya, penyanyi-penyanyi. Masya Allah sudah di mana-mana, wabil khusus perempuan. Apa benar tadi itu? Maka 3 hal ini seolah sudah menjadi satu rumah. Nek biasanya ada konser, dangdutan, di situ mesti ada perzinahan, di situ mesti ada kamarnya. Masya Allah, sekarang banyak, gitu ya. Makanya kita bersyukur, istighfar orang-orang saleh di pertengahan malam mereka. Barangkali yang menunda, Allah timpakan azab pada negeri ini. Barangkali sebagian saudara kita yang nahi mungkar hari ini, gitu ya, mencegah kemungkaran dengan berbagai caranya. Hari kan mencegah kemungkaran berat lah ya, ngelenge cekal polisi, gitu ya. Makanya saudara-saudara kita dari Masya Allah Dewan Syariah itu sekarang ya gimana caranya mendekat, merintahkan polisi dulu, gitu ya. Pak, ini ada apa? Kemaksiatan, jenengan yang punya kekuasaan, mau tolong disikapi, gitu ya. Nggak disikap-sikapi ya, disikapi kaum muslimin sendiri, gitu ya. Akhirnya, yaitu Allah tunda azab sebagiannya daripada kita hari ini karena saudara-saudara kita. Masya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, musibah terbesar itu apa? Ketika Allah mencabut kenikmatan ibadah yang dulu pernah Allah sematkan kepada kita. Dulu kita mudah tahajud, hari ini susah, musibah. Dulu kita nikmati subuh itu, waktu subuh sangat nikmat. Sekarang bangun subuh susah, musibah. Dulu kita sholat awal hijrah dulu, khusyuknya bukan main. Sekarang khusyuk, beratnya bukan main. Mbak ya, Allahu Akbar. Oh iya, oh Pak, saya ngeringan lah. Bujuku nih, Masya Allah, gitu ya. Keinget dunia kita. Itu musibah. Makanya cara syukur di antara ketika Allah nikmatkan kemerdekaan kepada kita adalah yang tertinggi bukan hanya sekedar berucap Alhamdulillah, tapi menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dikembalikan kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Allah titipin jenengan mobil, gunakan ke majelis ilmu. Allah titipi Anda motor, gunakan majelis ilmu. Itu memang Anda dititipi Allah harta, gunakan di tempat-tempat yang baik. Insyaallah niki enten senengnya mboten niki. Wedangan gitu ya. Masya Allah. Besok ada orang kayak temen hatinya, sesuk tak paringi wah ayam bakar itu ya satu ya. Aneh mah deh, Masya Allah. Harta terbaik itu adalah harta yang di tangan orang beriman. Makanya Bapak Ibu, kalau soal level pahala kebaikan aja bertingkat levelnya. Rasulullah itu juga menyebutkan level orang yang nanti hina di hadapan Allah berlevel-level tingkatan, Mbak. Gitu ya. Anda kalau buka kitab Al-Kabair, tentang apa itu Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Artinya ada 76 gitu ya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dia kumpulkan kurang lebih 76 dosa besar. Itu salah satu ketika beliau bahas bab zina. Beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, ini riwayat sahih dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, salah satu, ada 3 golongan yang nanti, kata Nabi SAW, la yukallimuhumullah, tidak diajak ngomong sama Allah. Nanti di akhirat hamba ini mohon-mohon terus sama Allah, kata Allah disepelekan sama Allah, tidak diajak ngomong. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Enggak cuma diajak ngomong.
Bahkan wala yuzakkihim, tidak akan diampuni, tidak akan disucikan dirinya dari dosanya. Ngeri sekali. Yang ketiga, wala yang duru ilaihim, dan Allah tidak ada memandang, mulatimoh. Walahum adzabun alim, bahkan azab bagi mereka itu azab yang sangat mengerikan. Ada 3 golongan. Siapa yang pertama? Syekhun zanin, wong tuwa sing cek seneng zina sama Allah. Kenapa kok enggak Allah nanti sucikan? Kenapa enggak Allah nanti ajak bicara? Kenapa enggak Allah pandang? Karena udah tua, itu harusnya segera balik sama Allah. Kok malah makin tua makin maksiat sama Allah. Wah, itu enggak bakal Allah pandang itu nanti di akhirat. Gitu ya. Waliyadzubillah. Tidak akan disucikan, tidak akan dijak ngobrol sama Allah. Orang tua itu harusnya makin kesini makin dekat, Pak. Doanya harus makin banyak. Anda buka di surah Al-Ahqaf itu ya. Insya Allah umur 40 ke atas itu harus makin kesini makin dekat sama Allah. Kan gitu ya. Itu malah maksiat. Orang maksiat sama Allah itu kan merasa dirinya sedang tidak ada diawasi Allah. Padahal kalau kita doa selalu merasa diri kita didengar Allah. Pernek maksiat seolah boten dilihat Allah. Allah tidak akan lihat kita nanti. Makanya sampai Masya Allah ya, Imam Ad-Dhahabi ketika mengutip hadis Nabi SAW di dalam kitab Al-Qabair juga kitab Al-Qabair, itu hadis Nabi SAW juga masih dalam satu babnya. Itu Nabi SAW beliau berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina pas zina dalam kondisi iman. Enggak, orang iman tidak mungkin zina. Pas zina, meskipun dulunya iman, berarti pas zina imannya sedang dicabut sama Allah. Makanya yang paling bahaya kalau kita bermaksiat itu adalah apa? Allah wafatkan kita waliyadzubillah dalam kemaksiatan pada Allah. Otomatis suhul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Yang kedua siapa, Pak? Wa malikun kadzab. Tidak akan diajak ngobrol sama Allah. Malikun kadzab itu apa? Pemimpin sing seneng ngapusi janji-janji ini. Kata betul kan ini. Sekarang orang berlomba Pak jadi pemimpin, betul ya? Orang berlomba. Saat dari pemimpin ganti, wes pasang baliho teng pundi-pundi gitu ya, dengan ungkapan gitu ya. Apa ungkapannya? Ya, gitu ya. Dengan berbagai janji-janjinya. Makin banyak janjinya, makin banyak dosanya. Gitu ya. Sampai ada yang fotonya dibalik. Tulisannya pasti jejek, Pak. Tulisannya fotonya dibalik. Tagline-nya apa tagline-nya? Siap jungkir balik untuk rakyat. Apa sih? Dari lali. Ini ngeri. Sekarang orang berlomba jadi pemimpin. Kalau zaman sahabat dulu ridwanullah alaihim, ngendo, Pak. Ngendo niku paham nggih? Ngindo. Ngindo niku ya dipilih moh-mohan gitu, Pak ya. Sekarang antri sampai bayar-bayaran gitu ya. Waliyadzubillah. Kalau sudah dimulai dengan cara yang salah, sudah pasti pengembaliannya pasti dengan cara yang salah juga. Waliyadzubillah. Yang terakhir, yang ketiga, yang saya sampaikan tentang levelnya orang-orang yang nanti tidak dipandang Allah, tidak diajak ngobrol Allah. Yang ketiga, naudzubillah min dzalik. Siapa? Wa ailun mustakbirun. Ailun mustakbirun itu apa? Orang yang miskin tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini Bang, kalau wong sugih sombong, ya rondo enek sing disombongke ya gitu. Tapi sombong pun tidak boleh, karena yang boleh sombong niku naming Allah gitu ya. Rondo enek sing disombongke gitu ya. Orang punya kuasa, ya rondo enek sing disombongke. Tapi kalau orang miskin, wes kere dunya, kere akhirat. Kenapa? Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Waliyadzubillah, artinya tidak mau taat sama Allah, boten purun dalam diajak kebaikan. Dan ini penyakit orang-orang yang waliyadzubillah sudah tidak dapat apa-apa di dunia, dan di akhirat nanti sia-sia seluruh amalnya. Allah tidak akan pandang mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu peka dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita gitu gitu. Kalau ditimpa satu musibah, jangan salahkan sesuatu hal urusan dunia dulu.
tapi salahkan diri kita, boleh jadi dosa kita yang kita terlalu banyak pada Allah. Kok ditimpa belen keliripen tiba-tiba orang iso ucul-ucul, ampun disalahke helme Pak sing buat tutup sih. Salahkan diri kita, ini dosa kita dari mata terlalu banyak. Ibu-ibu sama diuji Allah sariawan seminggu mboten mari. Itu Bu ya. Istighfar bisa jadi dosa ghibah kita terhadap saudara kita, gitu ya. Segera balik sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan Allah nanti dalam kondisi mulia, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.